Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah selesai membahas bab tentang masalah iman. Kini kita lanjutkan dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara ringkas, namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Abdi Manaf dan seterusnya, ada banyak puluhan ke atas. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Jumhur ulama menyatakan bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Dan tidak ada khilaf bahwa beliau lahir di hari Senin, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika beliau ditanya tentang saum sunnah hari Senin, kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Dalil ini menunjukkan beliau lahir di hari Senin. Tapi tidak berarti dari hadis ini dikembangkan boleh memperingati kelahiran beliau setiap bulan. Ini kan hari Senin. Apakah tiap pekan, tiap bulan Rabiul Awal, atau tiap tanggal 12, atau tiap tahun di bulan Rabiul Awal? Tidak, karena beliau tidak pernah mengingat dan merayakannya, demikian juga para sahabat setelahnya dan para ulama setelahnya. Beliau lahir di tahun gajah, atau menurut satu kitab Nurul Yaqin fi Siratis Sayyidil Mursalin tahun 570 Masehi. Nama beliau sudah tersebar terlebih dahulu di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Injil dan yang lainnya. Dan tertulis di sana bahwa beliau lahir di Mekah lalu hijrah ke Madinah. Dan kejadiannya persis seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Beliau lahir di Mekah, kemudian diberi wahyu, diutus untuk dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, insya Allah perjalanan hijrahnya dan dakwahnya akan kita jelaskan pada saatnya. Adapun awal mula turunnya wahyu kepada beliau dijelaskan dalam Sahihain. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang perawakan beliau terlebih dahulu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau adalah orang yang badannya ini pertengahan. Disebut laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pertengahan. Azharul laun, laisa bi'adyab ahmaq wala adam. Kulitnya tidak terlalu putih, tapi juga tidak terlalu coklat. Putihnya putih biasa. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus. Sedikit ikal. Dan beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla di usia 40 tahun. Kemudian disebut fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Sebagaimana dalam salah satu riwayat falabitha bi Makkah 10 sinin yunzalu alaih. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa muqtadha hadza annahu 'asha 60 sanah. Berdasarkan hadis tadi, beliau hidup itu selama 60 tahun. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, ada lagi yang menyatakan annahu 'asha 63. Beliau hidup 63 tahun. Dan dua keterangan tadi tidak bertolak belakang karena dua-duanya sahih. Cuma berbeda tahun penanggalannya, yang satu hijrah, yang satu masehi. Dalam Sahih Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu. Awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ra'ya salihah fin naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subh thumma hubiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fatahannathu fihi wa huwa ata'abbud. Kata Aisyah, awal mula turunnya wahyu berupa mimpi yang benar ketika tidurnya. Beliau tidaklah bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti falak subuh. Setelah itu beliau diberikan kecintaan untuk menyepi. Lalu beliau menyepi ke sebuah gua namanya Gua Hira di Jabal Nur di Mekah atau Gunung Nur. Beliau tahannuts di sana, beribadah malam atau siang. Lalu beliau pulang ke istrinya, ke keluarganya, menyiapkan bekal, kemudian berangkat lagi ke Gua Hira. Begitu dan begitu seterusnya sampai suatu saat datanglah wahyu kepadanya ketika dia di Gua Hira. Datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam lalu berkata, Iqra, baca olehmu. Beliau menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu beliau menyatakan, fa akhadhani faghattani hatta balagha minil juhd thumma arsalani. Lalu malaikat Jibril itu mendekap aku sampai terasa sesak dadaku. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, Iqra, baca olehmu. Aku menjawab, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca.
terus berulang sampai 3 kali. Didekap lagi, dilepaskan lagi, baca dan seterusnya sampai setelah yang ketiga berkata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Setelah itu menghilang Jibrilnya. Maka Nabi SAW pulang dengan hati yang terguncang. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid. Lalu berkata, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Langsung oleh keluarganya diselimuti sampai hilang rasa takutnya. Maka Nabi SAW pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut tentang diriku. Mendengar itu berkata Khadijah, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri'ul dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kata Khadijah, tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena engkau orang yang selalu menyambung silaturahmi. Selalu membawakan beban berat orang lain. Mengusahakan apa yang tidak ada bagi orang lain. Memuliakan tamu. Dan membantu di dalam kebenaran. Ya mungkin orang kayak engkau dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Khadijah membawa Nabi SAW ke salah seorang sepupunya, anak dari pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Dan dia waktu zaman jahiliyah masuk Nasrani dan mempelajari kitab Bible atau Injil dan menulis beberapa kitab dalam bahasa Ibrani, menuliskan juga Injil dalam bahasa Ibrani, dan dia seorang yang sudah tua dan buta. Berkata Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, Yabna ammi isma min ibni akhik. Wahai saudara, wahai anak pamanku, dengarkan anak dari saudaramu ini. Lalu kata Waraqah kepada Nabi SAW, Yabna akhi madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Lalu oleh Nabi SAW diceritakan pengalamannya ketika di Gua Hira. Berkatalah Waraqah bin Naufal, hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Itu adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijaka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu nanti. Berkata Rasulullah SAW, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengusir aku? Dijawab, na'am. Lam ya'ti rajulun qatta bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Ya, tak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa sekarang, kecuali dia dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka,
ansurukan nasran muazzara. Seandainya aku masih mengalami hari diusirnya engkau, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sebenar-benarnya. Maka setelah beberapa hari berlalu, wafatlah Waraqah bin Naufal. Terputuslah wahyu sejak saat itu. Inilah permulaan turunnya wahyu. Ini poin yang pertama. Kedua, ada kejadian yang fenomenal, yang luar biasa, yang hanya dialami oleh seorang saja di kalangan manusia selama sejarah kehidupan manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak ada yang mengalami selain beliau alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian ke beberapa tempat yang Allah kehendaki. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Inilah ayat tentang Isra. Tentang Mi'raj Allah menyatakan dalam surah An-Najm. Dari mulai ayat 13 sampai 18. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى Ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau, yaitu Nabi SAW, telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Ini ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Kita sudah jelaskan surga itu sudah ada. Salah satu dalilnya ini. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Beliau sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang menutupi. Yang jelas warna-warni yang indah yang enggak pernah dilihat, keindahan seperti itu. Sampai tercengang bengong. Sampai disebutkan mazaghal basaru wa ma tagha. Sampai pandangan mata itu tidak berkedip, tidak berpaling kepada yang lain. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang maha dahsyat. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan salah satu kisah ketika malam Isra
beliau menyatakan, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hajar multaji'an id atani atin faqadda ay fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Ketika aku sedang berada di hatim, makna hatim adalah al-hajar, maknanya hajar aswad, sedang berbaring, berarti di samping Ka'bah. Tiba-tiba datang seseorang, tiba-tiba dia membelah dadaku dari sini sampai ke sini. Kemudian ditunjukkan dari mulai tenggorokannya sampai ke dadanya. Fastakhraja qalbi, lalu dikeluarkanlah hatiku. Thumma utiyat bitams min dhahabin mamlu'atin imanan. Lalu didatangkan semacam wadah dari emas yang dipenuhi oleh iman. Faghusila qalbi, lalu dicucilah hatiku di sana. Kemudian dimasukkan lagi dan dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian thumma utiyat bidabah dunal bagal wa fawqal himar abyad. Didatangkan semacam binatang lebih kecil dari bagal. Bagal itu hasil perkawinan antara kuda dengan himar dengan keledai. Lebih kecil dari bagal tapi lebih besar daripada himar. Warnanya putih. Dan dalam riwayat lain Sahih Muslim, Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Utiyat bil buraq wa huwa dabah abyad tawil fawqal himar wa dunal baghal. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi." Didatangkan buruk kepadaku. Dia binatang warnanya putih yang panjang. Panjangnya di atas himar tapi lebih kecil daripada baghal. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Faraqibtuhu hatta ataitu baitul maqdis. Aku menunggangi buruk ini. Sampailah aku di Baitul Maqdis. Farabattuhu, aku ikat di tiang yang ada di sana tempat diikatnya binatang-binatang oleh para nabi. Aku masuk ke masjid. Aku sholat di sana 2 rakaat. Kemudian aku keluar lagi. Datang Jibril dengan membawa wadah. 1 berisi khamr, 1 berisi susu. Aku disuruh memilih. Fakhtartul laban. Aku memilih susu. Lalu Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Kemudian kami pun naik ke atas langit. Langit yang pertama. Langit terdekat. Disebut langit dunia. Dunia itu artinya yang terdekat. Fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan. Menunjukkan langit itu tertutup pintunya. Faqila man anta? Malaikat bertanya, siapa engkau? Malaikat penjaga langit tidak kenal kepada malaikat Jibril. Dalam hadis ini dikatakan, makanya bertanya man anta. Kalau kenal mah langsung dibukakan ya. Tapi ketika Ustaz kita menyatakan malaikat langit nggak kenal Jibril, ada netizen yang mentertawakan karena kebodohannya. Hadis ini menyatakan man anta. Siapa engkau? Dijawab ana Jibril.
Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya wa qad bu'itsa ilaihi, apa dia sudah diutus? Sudah diangkat menjadi nabi? Dijawab qad bu'itsa ilaihi. Ya, sudah diutus. Fa futiha lana. Dibukakanlah pintu itu bagi kami. Masuklah ke langit pertama. Fa idza ana bi Adam farahiba bi wa da'a li bi khairin. Tiba-tiba aku berjumpa Adam alaihissalam di langit pertama. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kemudian kami naik lagi ke langit kedua. Jibril kembali minta dibukakan. Penjaga langit kedua pun bertanya, man anta? Siapa engkau? Jibril menjawab, aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus menjadi nabi? Iya, sudah diutus. Dibukakan pintu ini. Fa idza ana bi ibnil Khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di sana aku berjumpa dengan anak dari bibiku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, dua orang nabi. Kemudian mereka berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Jadi di langit kedua ada Isa dan Yahya. Di langit pertama ada Adam. Kemudian kami pun naik ke langit ketiga. Jibril kembali minta dibukakan. Ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Dibukakan. Berarti masuk ke langit ketiga. Fa idza ana bi Yusuf alaihissalam. Ternyata aku berjumpa dengan Yusuf. Yusuf itu berada di langit yang ketiga. Wa idza huwa qad utiya syatral hasan. Maka aku lihat beliau itu telah dibeli separuh dari kegantengan seluruh laki-laki yang ada di dunia. Jadi kegantengan seluruh laki-laki setengahnya itu untuk Nabi Yusuf. Setengahnya lagi dibagi-bagi ke miliaran orang. Jumlah kita laki-laki miliaran, entah mungkin triliunan kalau sampai kiamat ya, wallahu a'lam. Setengahnya itu untuk Nabi Yusuf, kebayangkan. Sekarang setengahnya dibagi-bagi, kita hanya kebagian 0,0000 sekian persen. Masih ada yang ganteng, masih banyak yang ganteng ya. Kebayang ini setengahnya Nabi Yusuf. Makanya akhwat ketika itu, perempuan ketika itu, ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai bengongnya itu hilang kesadaran. Katakanlah tersihir oleh ketampanan Nabi Yusuf. Sampai ketika ngupas buah yang terkupas apa? Tangannya. Tapi enggak terasa perih. Terus rasa perihnya tertutup oleh kepuasan batin melihat ketampanan Nabi Yusuf. Setelah berlalu baru menjerit, wah perih. Nah itu Nabi Yusuf. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik lagi ke langit keempat. Jibril minta dibukakan pintu. Ditanya, man hadha? Siapa ini? Dijawab Jibril. Siapa yang bersertamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Maka dibukakan dan tiba-tiba fa idza ana bi Idris alaihissalam. Aku berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku.
Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Kami angkat Idris ini ke tempat yang tinggi. Kemudian kami naik lagi ke langit yang kelima. Jibril kembali minta dibukakan. Ditanya, ini siapa? Dijawab Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Apa dia sudah diutus? Iya, dia sudah diutus. Lalu dibukakan. Fa'idha ana Nabi Harun alaihissalam. Tiba-tiba aku berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keberapa ini teh? Kelima. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kami pun naik lagi ke langit ke-6. Jibril minta dibukakan. Ini siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Apa dia sudah diutus? Iya. Dibuka, naik ke langit ke-6. Fa'idha bi Musa alaihissalam. Tiba-tiba berjumpa aku dengan Nabi Musa. Di langit keberapa? Ke-6. Lalu beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kemudian kami pun naik ke langit ke-7. Kembali minta dibukakan. Ditanya, ini siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Apa dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Dibukakan dan aku berjumpa dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di langit ke-7. Musnidan dhahrahu ila Baitul Ma'mur. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'uduna ilaih. Ke Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat. Seharinya masuk 70.000 malaikat. Salat di dalamnya. Kemudian keluar lagi dan tidak pernah kembali. Besoknya masuk lagi 70.000 malaikat yang lain. Keluar lagi dan tidak pernah kembali. Terus setiap hari 70.000. Sejak entah kapan. Sampai sekarang, iya. Entah sampai kapan. Kalau umpamanya ada 1000 hari. Berarti ada berapa malaikat yang masuk ke sana? 1000 kali 70.000. Berarti 70 juta malaikat. Kalau 1000 hari. 1000 hari 3 tahunan. Ya. Bayangkan kalau 1.000.000 hari. Entah berapa triliun malaikat. Menunjukkan sangat banyaknya jumlah malaikat. Tak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali dia, kecuali Allah Azza wa Jalla. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Lalu aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya itu seperti kuping gajah atau telinga gajah. Dan beliau menyatakan falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastati'u ayun'itaha min hasaniha. Ketika itu Sidratul Muntaha atas perintah Allah ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Dan yang menutupinya itu selalu berubah-ubah warnanya. Tak ada seorang pun di kalangan makhluk Allah yang bisa mampu menceritakan keindahannya.
Pokoknya indah sampai disebutkan mazaghal basaru wa ma tagha. Mata itu tidak berkedip, tidak juga berpaling kepada yang lain. Bengong melihat keindahan warna yang menutupi Sidratul Muntaha. Ketika itu fa'auhallahu ilayya ma'auha wa farada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa laylah. Allah pun memberikan wahyu kepadaku beberapa wahyu. Dia pun mewajibkan kepadaku 50 kali salat dalam sehari semalam. Awalnya 50 kali salat. Aku pun turun dan ketika berada di langit yang ke-6. Di sana ada siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka la ummatik? Apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Qultu 50 salatan. Aku menjawab 50 kali salat sehari semalam. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Fa inni qad balatu bani Israel wa khabartuhum. Kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan. Umatmu tak akan mampu. Aku pernah menguji Bani Israel. Aku sudah berpengalaman. Jadi minta lagi keringanan. Kata Nabi SAW, faraja'tu ila Rabbi. Aku kembali kepada Allah. Faqultu ya Rabbi khafif an ummati. Ya Allah, beri keringanan untuk umatku. Fahutta anni 5. Lalu dikurangi 5 salat. Jadi 45. Farajatu ila Musa alaihissalatu wassalam. Aku kembali ke Musa. Lalu Musa berkata, ketika aku bilang telah dikurangi 5. Jadi 45 lagi. Kata Musa, inna ummataka la tutiqu dhalik. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali kamu kepada Allah, umatmu tidak akan mampu. Minta lagi keringanan. Kata Nabi SAW, lam azal arji baina Rabbi tabaraka wa ta'ala baina Musa alaihissalatu wassalam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawat kulla yaumin wa laylatin bi kulli salatin 10 fadhalika 50 salatan wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. Terus sejak saat itu aku bolak-balik antara Allah dengan Musa sampai terakhir 5. Allah berfirman, hai Muhammad, inilah 5 salat dalam sehari semalam. Setiap kali sholatnya dilipat gandakan 10 kali. Satu sholatnya. Sehingga tetap terhitung 5 kali. 50 kali. Terhitung 50 kali. Satu sholatnya dianggap 10 kali sholat. Pahalanya tuh. Kalau meninggalkan 1 kali sholat, dosanya sama dengan meninggalkan 10 kali sholat juga. Ya. Lalu Allah berfirman, siapa yang bercita-cita, berencana, berniat melakukan 1 kebaikan, tapi tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadinya itu karena malas, nggak ada uzur, nggak jadi. Dicatat baginya 1 kebaikan. Tapi kalau dia mengamalkan niat baiknya, dicatat 10 kali kebaikan. Dan siapa orang yang berencana, bercita-cita,
melakukan keburukan, tapi kemudian nggak jadi dilaksanakan, maka tidak dicatat apapun. Tapi kalau jadi dilaksanakan, maka dosa dicatat 1. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Setelah diberi 5 kali waktu sholat sehari semalam, aku pun turun lagi. Dan sampai di tempat Nabi Musa, dan aku beritahukan 5. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali lagi engkau kepada Allah, minta lagi keringanan. Berkata Rasul SAW, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Aku telah kembali kepada Allah bolak-balik sampai aku malu. Istahyaitu min, aku malu kepada Allah. Sudah, akhirnya apa? Akhirnya diterima. Sejak saat itu sampai sekarang kita punya hadiah oleh-oleh dari Mi'raj beliau, yaitu sholat yang 5 waktu yang agung. Kebayang kalau umpamanya awalnya 50 kali sholat sehari semalam. Kebayang nggak? Kita nggak sempat ngapa-ngapain, ya nggak? Sholat aja terus. Itu pertama. Yang keduanya pasti banyak umatnya yang tidak akan mampu. Termasuk kita belum tentu mampu. Sekarang kita mampu karena 5 kali. 5 kali ini pun banyak orang yang kedodoran. Lebih banyak yang sholat tepat lengkap 5 waktu, atau lebih banyak orang yang bolong-bolong, belang-belang. Belang-belang lebih banyak. Bahkan yang tidak sholat mungkin lebih banyak daripada yang belang-belang. Yang belang-belang aja sedikit dibanding yang tidak sholat. Nah, yang sempurna 5 kali waktu sholat lebih sedikit lagi dibanding yang belang betong tadi, ya. Dan yang sempurna 5 kali dalam sehari semalam seperti kita, itu pun belum tentu diterima. Karena banyaknya kekurangan di dalam sholat kita. Yang pasti mah kurang khusyuk, ya enggak? Ada di sini yang sholatnya kurang khusyuk? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Semua ternyata, ya. Bayangkan kalau 50 kali waktu sholat. Inilah oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Terus apakah peristiwa Isra Mi'raj itu dengan jasad atau hanya ruhnya saja? Apakah real, nyata, atau hanya mimpi? Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan apakah ketika Mi'raj itu Nabi SAW melihat Allah ataukah tidak? Ini seru ini, 3 poin ini. Kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini karena waktu yang tersisa terbatas. Tadi sedikit agak telat. Untuk Jumat depan mohon jamaah tidak telat lagi. Agar kita bisa memulai lebih awal. Kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543.
Dan untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Baik, silakan. Ustadz izin bertanya. Saya qadarullah wa masya'a fa'al mengalami kehilangan anak dalam kandungan saya. Saya sudah berusaha ikhlas, namun dengan mengingat-ingat bahwa janji Allah bahwa nanti insya Allah dia akan menjadi syafaat di akhirat kelak untuk orang tuanya. Namun rasa sedih itu sering muncul Ustaz kalau teringat misalkan lihat anak kecil. Bila saya lihat anak kecil, saya teringat anak saya yang meninggal Ustaz. Apakah itu termasuk niyahah ya, meratapi? Apa boleh kesedihan? Lalu saya biasanya istighfar. Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Semoga Allah berikan kesempatan. Wa jazakillahu khairan. Ibu yang barusan bertanya. Mungkin pertanyaan ibu ini mewakili beberapa ibu-ibu lain yang pernah kehilangan anak, baik masih dikandung tapi sudah ditiupkan ruh, sudah lebih dari 4 bulan usia kandungan, atau ada yang sudah melahirkan tapi meninggal masih bayi, atau meninggal ketika masih balita, belum balik. Kadang-kadang anaknya sedang lucu-lucunya, usia 1 tahun, 1,5 tahun, belasan bulan, lucu-lucunya. Menjadi penghibur, tiba-tiba diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Kebayang kesedihannya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terlalu stres, sedih dengan kejadian ini? Apa yang dilakukan oleh ibu tadi sudah benar. Yakini bahwa anak kita bahagia di sana. Kita sedih kalau anak atau orang yang kita cintai di sana menderita. Apalagi kalau penderitaan itu kita lihat. Tapi kalau kita yakin orang yang kita cintai sedang berbahagia, kesedihan itu minimal berkurang, maksimalnya hilang. Diganti dengan kebahagiaan karena meyakini anak kita di sana bahagia. Anak kita yang sudah meninggal ketika kecil itu sekarang hidup di alam barzakh. Di mana? Di sebuah tempat yang indah. Di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana salah satu hadis tentang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril Mikail ke tempat-tempat aneh lalu melihat kejadian-kejadian aneh yang mengerikan. 4 kejadian. Dan 4 kejadian aneh itu tentang azab kubur. Ada orang yang ditusuk rahang sampai tembus ke tengkuk. Itu adalah azab kubur bagi para pendusta penyebar hoaks. Ada lagi orang yang berbaring ditimpa kepalanya dengan batu besar sampai hancur. Batu itu menggelinding. Diambil, kembali ke tempat semula, kepalanya udah utuh lagi, timpa lagi. Begitu seterusnya. Ada lagi orang yang beberapa orang laki perempuan di sebuah tungku pembakaran telanjang dibakar, keluar. Setelah keluar api padam, mereka kembali. Dibakar lagi. Mereka adalah para pezina. Ada lagi orang yang berenang-renang di sungai darah dan seterusnya. Itu pemakan riba. Nah setelah itu Nabi SAW dibawa ke sebuah tempat yang indah di sebuah taman. Di sana ada pohon besar. Di bawah pohon itu ada orang tua dikelilingi oleh anak-anak. Siapa itu? Itulah Nabi Ibrahim. Anak-anaknya itu adalah anak-anak yang mati sebelum balik, ketika balita, ketika bayi,
ketika masih di kandungan tapi sudah ditiupkan ruh, itu berada di sana bahagia bersuka cita di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Membayangkan anak kita bahagia di sana, kita juga tenang, adem ya. Yakini itu agar kita bisa terlepas dari kesedihan yang berkepanjangan. Ini di alam kuburnya. Di akhiratnya gimana? Anak itu menunggu kita di pintu surga, kemudian menuntun kita masuk ke dalam surga. Ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat ada anak kecil nongol. Kemudian diambil, dipangku, diciumi, kemudian diusap. Seperti sangat sayang. Bukan seperti, memang sangat sayang. Nabi SAW bertanya, hal tuhibbu, engkau mencintainya, mencintai anakmu? Orang itu menjawab, ahabbakallah kama ahbabtulah. Ahabbakallah kama ahbabtuhu. Ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Artinya sangat-sangat cinta. Besoknya kembali berkumpul, sahabat yang kemarin nggak ada. Ditanya mana sahabat yang dia biasa ngumpul. Dijawab, anak yang engkau lihat kemarin meninggal dan sekarang dia bersedih. Akhirnya Nabi selesai berdiri, kemudian berangkat ke rumah sahabat itu, didampingi sahabat-sahabat lain. Dia lihat dia sedang sedih karena baru aja kematian anaknya. Dihibur. Dihiburnya bukan melawak, tapi diberi sebuah penjelasan yang menyebabkan hilang kesedihannya. Beliau berkata, ayyuhuma ahabbu ilaiki. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup panjang dan engkau bisa bercengkrama, bersendagurau dengan anakmu seumur hidup. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga. Mana yang lebih kamu sukai? Diberi pilihan begitu. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, membawaku ke surga, lebih aku sukai daripada usianya panjang, walaupun aku bisa bercengkrama dengannya. Kalau usianya panjang sampai dewasa, nggak akan lucu terus kan? Dan belum tentu taat soleh, belum tentu kan? Tapi kalau ini sudah meninggal dari kecil, dipastikan dia menunggu di pintu surga. Maka itu lebih aku sukai ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah anakmu sekarang menunggumu di pintu surga. Dan akan menuntunmu masuk ke dalam surga. Dikasih berita begitu, kira-kira orang itu senang apa bahagia? Senang dan bahagia. Hilang kesedihan, minimalnya berkurang. Para sahabat lain ngiri. Ya Rasulullah, ahadha lahul khasah aw likullina. Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku bagi kita semua? Beliau menjawab, bal likullikum. Ini berlaku untuk kalian semua. Berlaku juga untuk kita, siapapun yang ditinggal wafat oleh anak yang masih balita. Pertama di alam kuburnya mereka berbahagia. Yang kedua nanti di akhirat menunggu di surga dan menuntun kita masuk ke dalam surga. Ini membahagiakan ya. Jadi nggak perlu bersedih berkepanjangan dan seterusnya. Nah sekarang kasus. Kalau melihat anak kecil, ingat lagi ke anak kita. Terus sedih lagi. Mungkin yang buat kita sedih itu, yang kita ingat itu aspek yang membuat kita sedih. Coba ingat-ingat aspek yang membuat kita bahagia. Begitu lihat anak kecil, ingat ke anak kita. Anak kita sekarang sedang bahagia di sana. Diasuh oleh Nabi Ibrahim.
Dan di akhirat kelak menunggu kita di pintu surga dan menuntun kita masuk ke dalam surga. Kalau ingatnya kepada aspek ini, nggak akan bersedih. Kita akan tersenyum. Mungkin akan berbisik, tunggu mama di sana dek ya, kita jumpa lagi. Mungkin akan begitu ya. Jadi ketika ingat anak kita yang sudah meninggal, ingat-ingatlah aspek yang membuat kita berbahagia. Tidak harus membuat kita menangis lagi, kemudian curhat lagi dan seterusnya. Dikhawatirkan lahir madarat dari hal itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Ibu Zuraida di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, apakah syah sholat kita kalau dalam keadaan seringkali kurang khusyuk Ustaz? Saat kita membaca surat Al-Fatihah kurang khusyuk. Kemudian ketika membaca surat berikutnya barulah khusyuk. Bagaimana pula ini hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Ketidakhusyuan, ketidakikhlasan tidak membatalkan salat kita. Walaupun dari awal sampai akhir salat kita melamun, salat kita sah dan tidak batal. Cuma nilai pahalanya hilang. Perlu diulang? Nggak bisa diulang kecuali taubat. Dan taubatnya mewajibkan dia untuk memperbaiki kualitas sholatnya di sholat yang akan datang. Dan ada ancaman bagi orang yang sholatnya tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sa'un alladzina hum yura'un. Ada ancaman. Menunjukkan tidak khusyuk itu dosa. Menunjukkan khusyuk itu wajib. Dari kekhusyuan itu didapat pahala. Kalau kadar kekhusyuan kita dalam sholat hanya 10%, pahalanya juga dapat 10%. Kalau kadarnya 20%, pahalanya sekian. Kalau 100% khusyuk, 100% pahalanya. Kita kira ada 50. Oh, kalau 50 sudah gede banget. 10% dari sholat kita belum tentu kita khusyuk, ya enggak? Jadi pahala Allah berikan sesuai dengan kadar kekhusyuan yang kita dapat di dalam sholat apabila aspek niat dan mutabaahnya terpenuhi. Niat kita ikhlas. Gerakan bacaan sholatnya mutabaah sesuai dengan sunnah Nabi SAW karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Niatnya ikhlas sesuai sunnah. Nah, tinggal pahalanya dilihat dari kadar kekhusyuan. Walaupun ikhlas dan sesuai sunnah, lihat kadar kekhusyuan. Maka sesuai dengan kadar kekhusyuan, sebesar itulah pahala yang Allah berikan kepada kita di dalam sholat kita. Jadi ketidakkhusyuan tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah, cuma mengurangi pahala dari sholat kita. Ya. Karena itu apabila kita sholatnya tidak khusyuk, tahu tidak khusyuk, nggak perlu dibatalkan. Batal kemudian qomat lagi, kemudian takbiratul ihram lagi, nggak khusyuk lagi, batal lagi, nggak kelar-kelar sholatnya. Sebab untuk khusyuk 100% dijamin tidak akan bisa, tidak akan mampu. Ya, maka semaksimal mungkin. Bagaimana kiat untuk meraih kekhusyuan? Ini panjang. Ada sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dengan judul Al-Khusyuk fis Shalah. Di sana termasuk kiat-kiat meraih kekhusyuan. Kitab ini kita bahas setiap hari Ahad kedua di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang. Ya, silakan ikuti, datang atau minimal dengar lewat streaming YouTube atau radionya, insya Allah ada. Masih belum selesai kita bahas ya.
Karena panjangnya nggak mungkin kita jelaskan sekarang. Wallahu a'lam. Terakhir ya Abu Lukman, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya Ustaz sebuah pertanyaan dari Bapak Zulkifli, tidak disebutkan dari mana. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah rasa terima kasih kita Ustaz kepada Nabi Musa alaihissalam yang telah berjasa mengurangi perintah sholat Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik ya. Semua para nabi punya jasa kepada kita. Karena semua nabi diceritakan, bukan semua. Kebanyakan para nabi kisahnya diceritakan dalam Al-Quran kepada kita. Dan memberi kita banyak pelajaran. Memberi kita banyak inspirasi. Banyak faedah yang bisa kita terapkan. Dari kisah Nabi Yusuf, bagaimana tangguhnya beliau digoda oleh godaan perempuan. Dari Nabi Ayub kita belajar bagaimana beliau itu bisa sabar di atas penderitaan karena penyakit. Jadi para nabi memiliki ujian yang kadang-kadang tidak dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah dirayu oleh perempuan seperti Nabi Yusuf. Tidak diberikan penyakit seperti Nabi Ayub, gitu ya. Tidak dijajah, diperbudak seperti halnya Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kemudian tidak berhadapan dengan umpamanya raja yang zalim yang menganggap dirinya Rabb seperti di zaman Nabi Ibrahim umpamanya, ya, Raja Namrud dan seterusnya, ya. Dari semua nabi kita mengambil faedah. Termasuk dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Salah satu jasa beliau itu mengusulkan untuk diberikan keringanan dari kewajiban salat. Bagaimana terima kasih kita kepada mereka? Doakan. Setiap kali nama mereka disebut, doakan alaihissalam. Berkata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Berkata Nabi Fulan alaihissalatu wassalam. Itu, cintai mereka, ambil faidah dari pengalaman perjuangan mereka, doakan mereka. Ya, itu kita lakukan ke semua nabi karena semua nabi memberi jasa yang besar kepada kita. Yang paling besar tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cukup dulu sampai di sini sore hari ini. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.